Nah, ini adalah Indonesian Regional Competition 2021 dengan saya Dr. Anton Wardaya. Dan ini adalah kegiatan saya waktu saya sebagai seorang dosen dan saya seorang pengusaha juga di HIPMI dan Kadin. Dan ini trip saya ke England, dan ini University dan Oxford University. Ya. So, ada explanation IRC itu deh di video. Oke, dan ini adalah saya ke Cambridge University dan Oxford University, dan ini adalah perjalanan saya ke Amerika Serikat, yaitu kayak saya ke MIT, ke Harvard University, ke Chicago, ke Stanford, dan lain-lain. Dan kita lihat bahwa inovasi itu muncul dari negara-negara seperti Amerika dan England ya. Dan ini saya berkesempatan juga datang ke Google Office yang ada di Silicon Valley. Ini dan kalau kita lihat hasil penduduk sensus kita yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik di bulan Januari 2021, Indonesia akan mengalami momentum bonus demografi, di mana 70,72% Indonesia adalah penduduk Indonesia dalam usia produktif. Dan kalau kita lihat bahwa kita akan mengalami tantangan yang sangat besar, yaitu banyak pekerjaan yang akan digantikan oleh robot atau mesin. Dan kalau kita lihat, 56,1% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dan kita lihat sendiri bahwa terjadi ketidakmerataan di Indonesia gitu ya. Dan kalau kita tidak menyikapi segera, hal ini akan membuat kita akan kehilangan momentum bonus demografi ini. Dan menurut Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, bahwa Indonesia masih tertinggal di bidang membaca dan sains, ya. Dan apalagi saat ini COVID pandemik ini yang cukup membuat dampak yang luar biasa buat perekonomian kita, ya. Dan ini makanya kenapa saya bilang titik terpenting dalam kehidupan itu adalah dari SMA menuju universitas. Makanya kenapa kami mulai Indonesian Regional Competition itu adalah dari titik SMA dulu. Karena ini adalah untuk menuju universitas unggulan, top baik dalam maupun luar negeri, dan akhirnya mereka memperoleh dunia kerja yang baik. Nah, ini adalah top 10 skill yang harus dipunyai di tahun 2020, yaitu complex problem solving, critical thinking, dan creativity itu menduduki nomor 1, 2, dan 3. Ternyata di tahun 2025, itu akan bergeser analytical thinking and innovation, active learning, and learning strategies, complex problem solving, itu akhirnya menduduki nomor 1, 2, dan 3. Dan kita lihat bahwa teknologi, inovasi, itu menduduki di berbagai bidang. Dan ini kita lihat kembali bahwa banyak sekali tadi yang saya bilang pekerjaan yang akan digantikan oleh mesin atau robot. Komputerisasi akan mendominasi berbagai pekerjaan. Dan ini terlihat dari pekerjaan-pekerjaan di masa mendatang. Ya. Dan ini adalah profil dari Wardaya College, ya. Jadi kalau orang tanya Wardaya College itu apa, kami sudah bekerja sama dengan berbagai institusi terkenal dunia, dan kami sudah mempunyai alumni yang tersebar di universitas luar negeri, ya, seperti MIT, Stanford tadi ya, Berkeley, Harvard, dan ini yang dalam negeri yaitu UI, ITB, UGM. Dan ini adalah bukti bahwa kami memang sudah terhubung dengan berbagai universitas dunia dan beasiswanya. Jadi kenapa Olimpiade itu penting? Kenapa kompetisi itu penting? Salah satunya adalah ketika banyak universitas unggulan itu mencari anak-anak Olimpiade atau anak-anak lomba untuk diberikan beasiswa. Ya, kenapa? Saya ini dosen juga gitu ya. Jadi akan dilibatkan dalam pusat-pusat penelitian di universitas tersebut. Jadi mengapa banyak sekali universitas yang menawarkan beasiswa kepada anak-anak Olimpiade? Dan ini koneksi kami ke Nanyang Technological University Singapura, Hong Kong University of Science Technology, City University of Hong Kong, membuktikan bahwa Wardaya College memang sudah terhubung dengan banyak universitas di unggulan di dunia dan beasiswanya. Dan ini kami juga terhubung juga dengan industrinya. Kami anak-anak kami bisa bekerja magang di Carrefour,
Transmart, bahkan kami bisa mengunjungi seperti Tokopedia, BCA, dan lain-lain. Ini bahwa dari dunia akademik, dunia universitas, kami sudah terhubung juga dengan dunia industrinya. Jadi mengapa sertifikat yang dikeluarkan Wardah College itu mempunyai peranan penting, termasuk sertifikat lomba yang diadakan Wardah College, yaitu Indonesian Regional Competition. Jadi ini mempunyai nilai yang sangat berharga sekali untuk masuk ke universitasnya juga, dan untuk masuk ke dunia industrinya juga sangat diperlukan. Nah, ini makanya kami membuat satu lomba yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, yaitu Indonesian Regional Competition. Kenapa namanya regional ya? Jadi bidang studi yang akan kami buka saat ini adalah matematika dan fisika SMA, dan soal ini adalah setingkat kompetisi sains nasional, dan kami akan memberikan pelatihan juga. Nah, kenapa tadi namanya regional? Karena Indonesia besar sekali. Jadi saya sudah mengunjungi 30 dari 34 provinsi, dari Aceh sampai Papua. Dan negara kita dibatasi oleh lautan. Dan ini akan membuat rada susah sekali untuk menjangkau dari satu daerah ke daerah lain, karena harus terbang, menggunakan pesawat. Nah, kami akhirnya berinisiatif membagi 2 region, yaitu Indonesia bagian Barat, dan yang satu region lagi Indonesia bagian Tengah dan Timur. Kenapa kami harus bagi? Karena selama ini kompetisi sains nasional atau yang dulu dikenal dengan OSN itu seringkali selama ini masih didominasi sama Indonesia bagian Barat. Sedangkan anak Indonesia Tengah dan Timur itu sangat minim sekali prestasinya di tingkat nasional, bahkan internasional. Jadi saya ingat sekali ketika saya mengikuti seminar atau saya mendengarkan pidato dari seperti Pak Jokowi ya, Pak Gita Wirjawan. Jadi saya ingat sekali bahwa membangun satu Indonesia itu adalah membangun bukan cuma Pulau Jawa, bukan membangun Jakarta, ya, tetapi membangun satu Indonesia adalah membangun dari Aceh sampai Papua. Membangun Indonesia adalah membangun dari Sabang sampai Merauke. Ya, hal ini yang kami lakukan untuk semua daerah di Indonesia bisa terjangkau. Ya, kenapa biayanya cuma 20.000 gitu ya? Bahkan ada orang tua atau anak itu bilang, "Pak, ini murah sekali," gitu ya. Sepertinya biasanya lomba itu minimal 50.000 atau 100.000, bahkan ada yang ratusan ribu, jutaan gitu ya. Tapi kenapa Wardah College hanya mengadakan lomba 20.000? Bukan kami bukan ada tujuan apa-apa, enggak. Kami ingin peningkatan kualitas itu merata. Bahkan anak nelayan pun, anak petani pun dapat mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti lomba ini. Ya mungkin Bapak Ibu yang atau anak-anak sekalian yang tinggal di perkotaan, ya 20.000 mah murah banget gitu ya, sekali makan kita juga udah selesai. Tapi saya tahu sendiri, saya pernah melihat di daerah-daerah pelosok, 20.000 itu menurut mereka sangat besar. Seperti itu. Ya, jadi mengapa kami membuat satu lomba yang memang harganya itu bisa menjangkau semua lapisan, ya, sehingga punya kesempatan mereka bisa berprestasi di tingkat nasional dan akhirnya mereka bisa melanjutkan ke perguruan tinggi terbaik, baik dalam maupun luar negeri, dan akhirnya mereka bisa mengubah nasib mereka. Nah, itulah yang disebut dengan pemerataan kualitas pendidikan. Bukan kualitas soal yang diturunkan, ya. Tapi bagaimana dengan teknologi pendidikan bisa menjangkau semua daerah secara merata. Dan ini adalah yang kami bagi. Pemenangnya nanti untuk Indonesian Regional Competition akan dibagi 2 pemenang, 2 region, yaitu Indonesia bagian Barat sendiri, Indonesia Tengah dan Timur itu sendiri. Dan bidang studinya yaitu matematika dan fisika SMA. Pak, bagaimana kalau anak saya SMP? Apakah boleh ikut? Silakan Bapak Ibu. Jadi kalau anak Bapak Ibu masih SMP, silakan ikut lomba ini. Bahkan kami suka sekali karena kaderisasinya itu bisa dari sejak muda. Ya. Jadi mungkin sekarang anaknya kelas 7, kelas 8, kelas 9 gitu ya. Kan anak saya belum siap, Pak, untuk menghadapi soal-soal SMA. Ini namanya untuk pemanasan, simulasi Bapak Ibu. Dan kita nggak bisa membatasi kreativitas anak ya. Oh, anak saya baru SMP nih. Mungkin nggak sih mengerjakan soal-soal SMA? Ternyata anak Bapak Ibu punya talent
itu bisa ngerjain soal-soal yang lebih tinggi. Kalau Bapak Ibu sudah membatasi anak-anak atau bahkan diri sendiri membatasi, kayaknya saya nggak mungkin deh mengerjakan soal-soal SMA. Akhirnya kita akan terperangkap dengan mindset kita sendiri. Ya. Nah, kami juga ingin mengangkat yaitu peserta perempuan, yaitu supaya bisa berprestasi di Olimpiade Sains yang selama ini selalu tertinggal. Jadi ternyata perekonomian Indonesia itu 60% itu dipegang oleh perempuan. Contohnya apa? Bapak Ibu, yang jualan di online shop siapa? Yang jualan di misalnya warteg gitu ya, atau makanan gitu ya, rumah-rumah makan, itu kebanyakan perempuan. Ternyata memang ada penelitian yang membuktikan 60% perekonomian Indonesia itu dipegang oleh perempuan. Kalau perempuan ini bisa diangkat prestasinya, dan mereka bisa membuktikan bahwa perempuan Indonesia itu memang bagus ya, dan akhirnya semuanya akan maju. Dan inilah yang akan mendukung perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Ya. Dan kami akan memberikan penghargaan juga kepada peserta perempuan yang terbaik. Ya. Nah, tujuan Indonesian Regional Competition yang tadi saya sudah katakan yaitu ya memperbesar ketertarikan siswa-siswi untuk mendalami bidang tersebut, dan yang kedua adalah untuk pemerataan kualitas pendidikan khususnya di Indonesia bagian tengah dan timur. Sedangkan Indonesia bagian barat sendiri nggak semuanya maju, Bapak Ibu. Ada daerah-daerah yang masih pelosok yang belum maju juga Indonesia bagian barat. Ya cuma kalau misalnya orang lihat Jakarta, Jawa gitu ya, mungkin udah maju gitu ya. Sedangkan Indonesia bagian barat banyak yang belum maju juga, seperti itu. Nah, pembagian daerahnya adalah seperti ini, Sumatera, Jawa, untuk Indonesia bagian barat, Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan Indonesia dan Timur kami bagi menjadi Bali, Nusa Tenggara Barat Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua ya. Saat ini yang sudah mendaftar untuk mengikuti Indonesian Regional Competition sebanyak 25 provinsi di Indonesia. Dan ini memang sudah 25 provinsi itu ada dari Aceh sampai Papua. Ya, ini membuktikan bahwa ketertarikan semua orang untuk mengikuti kompetisi sekarang sudah semakin tinggi. Dan mereka tidak dibatasi lagi oleh tempat. Karena lomba ini diadakan secara online. Baik dari awal sampai akhir. Dari tingkat kabupaten, provinsi, sampai ke regional, itu semuanya online. Ya, apalagi nanti tanggal 5 sampai 7 April itu diadakan kompetisi sains yang nasional ya. Itu ya jadi ARC ini adalah untuk pemanasan dan simulasi sebelum ke tingkat nasional. Waktunya pas sekali. Jadi pergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, nanti kami akan memberikan sesudah kompetisi berlangsung kunci jawaban soal itu kalian bisa peroleh. Jadi kalian bisa pelajari lagi untuk pemanasan kalian ke tingkat nasional. Nah, ini lomba kami akan bagi menjadi 3 tahapan seperti ini, Minggu 21 Maret, 25 April, dan 13 Juni. Dan bentuk lombanya untuk tahap pertama adalah pilihan ganda, tahap kedua adalah isian singkat, tahap ketiga adalah esai. Oke. Dan ini untuk pemenang, hadiah pemenang. Di kabupaten, kami akan, dari yang lolos ke kabupaten atau kodia, kami akan memberikan e-sertifikat. Dari provinsi ke regional yang sudah lolos, kami akan memberikan e-sertifikat dan pelatihan untuk babak selanjutnya, yang untuk persiapan nanti ke tingkat regionalnya. Dan sedangkan untuk regional, kami akan memberikan uang tunai dan pemenang juga. Ya, dan kami akan memberikan beasiswa belajar di Wardah College secara gratis, Bapak Ibu. Ya, tidak dikenakan biaya lagi. Kalau misalnya semester 1, semester ganjilnya memenuhi syarat untuk bisa lanjut ke semester 2, kami akan memberikan sampai 1 tahun beasiswa pembinaan di Wardah College. Ya, jadi ini memang tujuan kami adalah untuk memajukan daerah-daerah, gitu ya, memajukan semua orang
supaya kualitas sumber daya manusia kita semakin membaik, ya. Oke. Nah, pendaftarannya adalah kami tutup pada tanggal 15 Maret. Silahkan bisa langsung ke wardayonline.com gitu ya. Dan satu orang peserta hanya boleh mendaftar untuk satu kategori kompetisi. Ya. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ke sekretariat kami atau kontak person kami seperti ini. Dan ini kami juga membuka SMA Wardaya yang saat ini memang online, tapi kedepannya kami akan membangun gedung onsite-nya kami. Ya, jadi ini adalah kurikulum, 3 kurikulum dijadikan satu, yaitu kurikulum nasional, kurikulum internasional, yaitu Cambridge A-Level Singapura, dan yang satu lagi adalah kurikulum Olimpiade Penelitian dan Kewirausahaan. Jadi ini untuk menjawab semua kebutuhan dan tantangan di masa mendatang. Ya, jika Bapak Ibu ingin terkonek dengan kami, silakan menghubungi nomor berikut ini. Dan ini adalah media sosial kami, yaitu @warday_college. Dan di bulan Maret ini, kami akan kedatangan profesor dari Jepang yang akan membawakan webinar di Warday College. Dan di bulan April nanti, kami akan kedatangan juga profesor dari China, ya, yang akan membawakan presentasi juga. Ini dalam bahasa Inggris ya semuanya ya. Dalam bahasa Inggris, jadi nggak usah takut gitu ya. Kalau mereka akan berbahasa apa, tenang aja dalam bahasa Inggris. Oke,